Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil survei grounding saya. Perkenalkan, nama saya Devin Ferdiansah. NIM saya 180640115. Yang pertama itu grounding rumah. Grounding atau pertahanan adalah bagian dari peralatan listrik rumah. Namun kebanyakan dari masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyebut pertahanan atau grounding. Ini dengan kata art atau grounding juga disebutnya. Pada instalasi listrik berguna sebagai pencegah terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik yang terekspos akibat terjadinya kegagalan isolasi. Grounding dalam rumah Anda terpasang dengan dua macam, yaitu untuk instalasi listrik rumah dan instalasi penangkal petir. Dua sistem grounding ini memang harus dipisahkan pemasangannya dan berjarak paling tidak 10 meter. Koneksi grounding untuk instalasi listrik rumah terpasang di kWh meter PLN. Berikut adalah gambar grounding tegangan rendah atau TR. Grounding tegangan rendah atau TR. Transmisi jaringan tegangan rendah adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220 atau 380 volt. Pengertian sistem pertahanan atau biasa disebut sebagai grounding adalah sistem pengimanan terhadap perangkat-perangkat yang berpenggunaan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik petir dan lain-lain. Tujuan utama dari adanya pentanahan adalah menciptakan jalur yang low impedance atau tahanan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient fault. Berikut adalah gambar dari stek 193 Skew. Tiang tegangan menengah atau TM. Jaringan tegangan menengah berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit atau gardu induk ke gardu distribusi. Jaringan ini dikenal dengan feeder atau penyuluang. Tegangan penengah yang digunakan PT PLN adalah 12 kV dan 20 kV antar fasa. Sistem pentanahan pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia bila terjadi gangguan tanah atau kebocoran arus akibat kegagalan isolasi dan tegangan lebih pada peralatan jaringan distribusi. Berikut adalah gambar dari kWh meter di rumah dan grounding di rumah. Berikut saya menjelaskan tentang grounding petir. Salah satu yang paling mudah dan biasa digunakan dalam membuat grounding tipe pasak. Disebut seperti ini dikarenakan wujudnya seperti pasak yang ditanam di dalam tanah. Jenis grounding pasak cocok untuk tanah bersedimen, tanah liat, dan endapan lutur. Berikut adalah grounding ragam pasak. Ini adalah sebagai berikut. Logam pembumian pakai material merupakan as besi, as tembaga, yang full tembaga, jangan yang banci. Atau pipa galvan yang ujung bawah dililit kabel BC sepanjang minimal 60 cm. Kabel penghantar pakai material merupakan kabel BC minimal dengan penambah minimal 50 mm. Koneksi ke instrumen elektronik pada pakai material seperti screen mudah dilepas dan diganti apabila rusak. Berikut gambar grounding di rumah. Selanjutnya, grounding tempat ibadah. Ini adalah contoh grounding Masjid Raya Lubuk Binturun. Pada bangunan masjid sendiri pasti selalu dilengkapi dengan kubah, maupun ada juga memiliki
masjid, dan oleh karena itu masjid juga termasuk dalam kategori bangunan yang tinggi. Dan karena bangunan yang tinggi tersebut, maka sebuah masjid membutuhkan penangkal petir sebagai protek atau pelindung. Yang harus diperhatikan, instalasi pemasangan dari penangkal petir sendiri harus kuat dan tepat. Sementara untuk bangunan masjid sebaiknya menggunakan penangkal petir elektrostatis. Karena penangkal petir elektrostatis tersebut memiliki radiasi proteksi yang lebih luas sehingga dapat melindungi benda-benda yang terdapat di sekitar masjid dari bahaya sambaran petir. Sedangkan jika memilih penggunaan penangkal petir standar, maka jarak proteksi tidak bisa luas sehingga benda-benda yang terdapat di sekitar masjid tidak bisa melindungi secara keseluruhan. Dan harga dari penangkal petir elektrostatis sendiri memang memiliki harga yang cukup mahal. Namun radiasi proteksi yang dihasilkan seimbang dengan yang dibutuhkan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.